Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga menjadi wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin, wabil khusus kaum muslim yang ada di negeri ini dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran, dan semua yang dicita-citakan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tradisi para ulama salafus sholih, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di bulan Sya'ban yang mulia ini, dan semoga kita bisa bersua dengan bulan suci Ramadan yang insyaallah sebentar lagi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap semoga kita bisa bersua dengan bulan yang penuh keberkahan itu. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini mungkin karena kita sebentar lagi akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, di pagi yang penuh keberkahan ini kita akan bersama-sama membahas hal-hal yang wajib untuk kita ketahui, terutama terkait dengan dua hal atau dua perkara. Yang pertama adalah keutamaan bulan suci Ramadan, kemudian yang kedua adalah keutamaan siam di bulan Ramadan. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama para jamaah yang dirahmati Allah SWT, bagian terpenting dari perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan juga keimanan kita kepada Al-Quran adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan kata lain, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan kita, bagian tak terpisahkan dari pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu pada hakikatnya diketahui punya iman, punya Islam pada saat orang itu menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama kita, agama Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Di antara bagian terpenting dari ajaran Islam itu salah satunya adalah siam di bulan suci Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208, di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu kafatan, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Al-Wasit yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, jadi beliau pada saat menafsirkan
surah Al-Baqarah ayat yang ke-208 tadi, beliau mengatakan fa'ala man amana bil islami dinan al-amalu bijami'i furu'ihi wa ahkamihi. Maka wajib atas orang yang mengimani Islam itu sebagai sebuah din, al-amalu mengamalkan, bijami'i furu'ihi wa ahkamihi di seluruh cabang-cabang dalam Islam, wa ahkamihi dan juga hukum-hukum Islam. Beliau katakan fala yu'minu man ya'mal bi ba'di ahkamihi. Tidak beriman orang yang mengamalkan beberapa dari hukum-hukum Islam. Kas-sholati was-siyami mathalan. Misalnya orang ini hanya mengerjakan sholat, siyam atau beberapa hukum Islam saja. Wa yatruku ba'dul ahkamil ukhra, tetapi dia meninggalkan hukum-hukum Islam yang lain. Kaz-zakati wal jihadi wal hukmi bi kitabillahi wa hududi. Dia meninggalkan hukum-hukum Islam yang lain. Satu contoh misalnya adalah hukum zakat, hukum jihad atau hukum untuk selalu berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, menjalankan hududnya Allah SWT, maka orang itu pada hakikatnya tidak beriman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, meskipun ya, mohon maaf, kita ini sudah memahami. Jadi kalau kita di kajian kita seperti pagi hari ini kan kita membahas tauhid ya. Kita masalah seperti itu insya Allah sudah memahami bahwa keimanan wajib diwujudkan dalam bentuk menjalankan syariatnya Allah secara kafah. Insya Allah kita semua sudah paham, dan insya Allah kita juga tidak ada keraguan maupun perselisihan di dalamnya tentang wajibnya menjalankan syariatnya Allah SWT secara kafah. Akan tapi yang namanya setan itu selalu berusaha untuk menjadikan kita tidak taat dengan perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita juga begini, mohon maaf, ini sudah tahu satu kewajiban. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks puasa itu termasuk rukun Islam. Jadi satu hukum yang betul-betul ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai hukum yang sangat-sangat penting. Disebut rukun Islam. Rukun itu artinya tiang, para jamaah. Jadi kalau panjenengan tidak menjalankan puasa, itu sama artinya panjenengan telah merobohkan salah satu bagian dari rukun atau pilar dari Islam. Berarti secara tidak langsung orang yang tidak mengerjakan siam, maka dia telah merobohkan perkara yang menyangga tegaknya agama Islam. Sama seperti sholat. Kalau orang tidak mengerjakan sholat, maka dia telah merobohkan salah satu pilar atau sendi di dalam agama Islam. Oleh karena itu, puasa itu termasuk bagian yang sangat-sangat penting, tidak ada keraguan. Tapi kadang-kadang kita juga, mohon maaf, agak males-malesan kalau puasa nih. Puasa ini kita tidak siapkan secara sempurna, tidak kita siapkan secara maksimal. Padahal kita sudah mengetahui prinsip-prinsip dasar seperti tadi. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, agar kita betul-betul serius di dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita memang harus memahami secara seksama juga tentang urgensitas atau pentingnya ibadah siam itu sendiri. Termasuk juga kita harus memahami betapa mulianya, betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Karena kalau seseorang itu tidak memahami dia memiliki sesuatu yang istimewa, maka sesuatu itu mungkin barangkali akan diperlakukan secara tidak istimewa juga. Kalau misalnya Pak Eka, Al-Mukarram Pak Eka tidak tahu bahwa yang beliau punya itu adalah intan, ya, dipikirnya cuma gelas kaca biasa, maka bisa jadi intan yang beliau miliki ini yang harganya bisa sampai ratusan, bahkan mungkin sampai miliaran ya, ratusan juta sampai miliaran, itu bisa jadi dikasihkan ke orang lain, atau dia onggokkan saja di tempat-tempat yang tidak istimewa. Mengapa? Karena beliau tidak memahami bahwa beliau memiliki sesuatu yang istimewa.
Sebagaimana juga ibadah siam para jamaah, termasuk bulan suci Ramadan. Itu adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Bagi orang yang memahami betapa pentingnya Ramadan dan betapa pentingnya siam, pasti dia tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun pada saat orang itu masuk di bulan suci Ramadan, pada saat dia diperintahkan oleh Allah untuk ibadah siam di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu para jamaah, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang pentingnya, urgennya ibadah siam di bulan suci Ramadan, dan juga betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Baik, kita akan mulai ya para jamaah. Yang pertama mungkin sedikit sekedar untuk kita ketahui bersama. Jadi bulan Ramadan, jadi bulan setelah Sya'ban, jadi ada Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Disebut dengan Ramadan atau dinamakan dengan Ramadan karena bulan ini acap kali bertemu dengan waktu panas yang membakar. Jadi Ramadan itu berasal dari kata aramdo yang artinya panas membakar. Nama bulan Ramadan diambil dari romdo yang artinya adalah panas yang membakar. Kemudian dinamakan bulan Ramadan karena bulan ini dinamakan dengan zaman yang bulan itu ada di dalamnya. Dan Ramadan itu pas ya, berada pada masa yang sangat panas. Itu para jamaah. Makanya disebut dengan Ramadan. Para ulama menjelaskan seperti itu. Disebut dengan bulan Ramadan karena di bulan ini biasanya berbarengan dengan musim yang sangat-sangat panas. Panasnya tidak sembarang panas, tapi panas yang membakar. Makanya disebut dengan Ramadan. Ada pula yang menyatakan dinamakan Ramadan li'irtimadis shaim fihi min haril ju'i. Disebut Ramadan karena terbakarnya orang-orang yang berpuasa dengan panasnya kelaparan. Jadi para jamaah, kalau panjenengan tidak makan itu kan biasanya mohon maaf suhu tubuh itu naik. Apalagi panjenengan puasa di bulan yang di situ juga panas, teriknya luar biasa. Pasti panjenengan akan merasakan tubuh yang panas. Makanya disebut dengan Ramadan. Kemudian juga bulan suci Ramadan disebut dengan Ramadan karena ia membakar dosa-dosa. Jadi para jamaah, sebagian ulama mengatakan disebut bulan Ramadan dari kata romdo tadi karena bulan ini kaum muslimin akan membakar dosa-dosanya dengan banyak mengerjakan amal soleh. Dan juga disebut Ramadan para jamaah, biasanya kalau dulu orang Arab itu membakar senjata mereka itu di bulan suci Ramadan. Itu sebagai persiapan untuk perang di bulan Syawal. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mestinya bisa memantapkan kita. Kalau ibarat besi para jamaah ya, besi ini kalau disepuh maka besi itu akan menjadi jauh lebih kuat. Dia lebih tangguh gitu. Kalau sepuhannya bagus, maka besi itu atau senjata itu pasti akan menjadi senjata yang handal. Senjata handal untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, ini mungkin sekedar refreshing ya, untuk penyegaran pemahaman kita. Kemudian apa keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 mungkin sering disampaikan ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan di dalam surah Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bulan suci Ramadan itu disebut dengan bulan yang dia itu di dalamnya ada keberkahan. Di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang diberkahi oleh Allah SWT. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
Jadi kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Malam yang penuh keberkahan ini artinya adalah malam Lailatul Qadar. Seperti yang disebut di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu Nabi SAW beliau pernah bersabda, Suhuf Ibrahim itu diturunkan malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil itu diturunkan oleh Allah pada tanggal 13 Ramadan. Zabur itu diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini ada riwayat seperti itu. Ya mungkin nanti ada perselisihan di kalangan para alim ulama ya. Ini menunjukkan pada kita, para jamaah yang dirahmati Allah, betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Karena kitab-kitab suci yang itu diturunkan Allah kepada utusan-utusannya itu diturunkan di bulan Ramadan. Itu istimewanya. Termasuk kitab suci yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu turun juga di bulan suci Ramadan. Itu istimewanya. Jadi ini istilahnya satu bulan yang betul-betul luar biasa istimewanya. Apa alasannya? Karena di bulan inilah Allah SWT menurunkan kitab sucinya, yakni Al-Quranul Karim, untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di antara aktivitas yang dilakukan oleh para ulama salafus sholih pada saat masuk di bulan suci Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Mereka tidak lepas dari Al-Quran kalau berada di bulan suci Ramadan. Makanya kita kalau berada di bulan suci Ramadan berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Ya mungkin ada yang sekali, ya lumayan, kalau sekali pun juga Masya Allah itu lumayan ya. Kalau lebih banyak daripada itu jauh lebih baik lagi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai disebutkan bahwa di bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Mungkin ini sering kita dengar ya. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi telah mendatangi kalian, kata Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan siamnya di atas kalian. Jadi disebutnya siam itu siyamahu, puasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kewajiban yang istimewa. Disebut kalau di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan kepada kalian siyamahu, siamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuftahu fihi abwabus samai. Di hadis yang lain disebutkan tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di bulan suci Ramadan itu pintu langit atau pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Kemudian pembesar-pembesar setan itu dibelenggu. Maradatus syaiton itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi para jamaah, ini redaksinya begini, termasuk di Al-Quran ya. Di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang jauh lebih baik, bukan setara, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kita kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan, kita pantengin ini tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Kita pantengin terus supaya apa? Supaya kita dapat satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan.
Barang siapa dihalangi dari kebaikannya, maka ia akan dihalangi. Maksudnya kalau ada orang yang dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, maka dia juga akan dihalangi oleh Allah. Makanya para jamaah kita berdoa mohon pada Allah supaya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena ini malam yang sangat-sangat istimewa. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, dia berkata begini, ini seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Sebagian ulama berkata, hadis ini merupakan asal masyarakat saling memberikan selamat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kalau dulu para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana laporannya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, itu kalau masyarakat sudah masuk di bulan suci Ramadan, kemudian mereka berhasil masuk di bulan suci Ramadan, mereka akan saling memberikan selamat ya, kita udah bisa masuk di bulan suci Ramadan. Kemudian dikatakan kaifa la yubsirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira bi fathi abwabil jinani? Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan dibukanya pintu surga? Kaifa la yubsirul mudnib. Bagaimana orang-orang yang berdosa tidak bergembira biqalqil abwabin nirani, dengan ditutupnya pintu neraka. Wa kaifa la yubsirul akil biwaqti yughallu fihi syayatin. Bagaimana orang yang berakal tidak bergembira dengan waktu atau dengan masa di mana di dalam masa itu atau di bulan itu setan-setan itu dibelenggu. Kemudian disebutkan di sini min aina yusabihu hadzal zaman zamanun. Lalu adakah masa atau bulan yang bisa menyetarai kehebatan bulan suci Ramadan? Memang hampir enggak ada para jamaah. Ya. Para ulama itu kalau sudah masuk Sa'ban kemudian Ramadan, ada ulama itu yang mengatakan begini bahwa keutamaan bulan Sya'ban itu di bawahnya bulan Ramadan. Makanya kalau sudah masuk Sya'ban seperti ini para jamaah, mestinya kita itu siap-siap untuk mendekatkan diri pada Allah. Terus begitu sampai di bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin panjenengan sudah memahami juga bahwa para ulama dahulu menyiapkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan itu sudah 6 bulan sebelumnya itu mereka sudah siapin. Begitu selesai bulan suci Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan itu semoga amal perbuatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Itu para ulama. Jika bulan Ramadan telah tiba, semua pintu-pintu langit dibukakan untuknya dan pintu-pintu jahanam ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga hadis-hadis yang lain. Jadi para jamaah, ini istimewanya bulan suci Ramadan. Jadi Allah mengabarkan kepada kita semua bahwa pintu surga itu dibuka lebar-lebar oleh Allah, pintu neraka ditutup. Makanya kita bisa rasakan istilahnya. Ada seorang ustadz itu mengatakan gini, kalau pintu surga dibuka itu baunya, anginnya itu sampai keluar, kita bisa merasakan. Makanya kalau orang masuk di bulan suci Ramadan itu biasanya semangat untuk takarub pada Allah kan tinggi, karena dapat angin dari surga itu. Karena surga itu dibuka oleh Allah, setan itu dibelenggu. Kalau orang mau melakukan perbuatan maksiat itu agak sungkan ya, kecuali yang tadi yang dablek gitu. Biasanya setan dari kalangan manusia ini yang dablek. Tapi jangan sampai ngikuti setan para jamaah ya. Karena setan itu musuh nyata orang-orang beriman. Setan itu suka memperdaya seseorang, menipu seseorang. Berlaku curang itu biasa kalau namanya setan. Kemudian menghapus dosa antara Ramadan dengan Ramadan yang lain. Ini keistimewaannya.
Panjenengan sholat 5 waktu itu punya keistimewaan. Sholat Jumat sampai Jumat yang lain itu ada keistimewaan. Di dalam hadis disebutkan sholat 5 waktu antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan dan Ramadan berikutnya menghapus dosa-dosa. Mukaffiratun ma bainahunna idastanabal kabair. Itu akan menghapuskan dosa-dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Makanya para jamaah kita bisa memahami mengapa kita ini diajari oleh para ulama. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu disebutkan kan ada doanya itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Karena keistimewaannya begini, kalau panjenengan bisa bertemu Ramadan dengan Ramadan ini, maka itu akan bisa menghapus di antara keduanya. Selama apa? Selama panjenengan tidak melakukan kabair. Termasuk Jumat satu dengan Jumat berikutnya itu mukaffiratun ma bainahunna, akan bisa menghapus di antara keduanya. Selama kita bisa menjaga diri dari kabair. Sholat 5 waktu juga sama para jamaah. Mungkin karena kita nggak tahu aja ya. Makanya kan kita selalu berusaha untuk selalu sholat itu tepat waktu gitu. Kalau bisa kita sholat, kalau untuk wajib berjamaah. Karena antara sholat satu dengan sholat yang lain itu menghapus dosa yang ada di antara keduanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang dituturkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan Imam Al-Hakim bahwa isnad hadis ini jayyid ya. Baginda Nabi SAW itu beliau pernah bersabda begini, Rogima anfu rajulin, betapa hinanya, betapa celakanya seseorang itu. Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Namaku disebutkan di sisinya, tapi dia tidak mau mengucapkan sholawat kepadaku. Makanya hukum sholawat itu begini para jamaah. Para ulama mengatakan sholawat itu sama seperti syahadat. Seumur hidup harus seseorang itu mengucapkan sholawat minimal sekali seumur hidup. Dan para ulama mengatakan begini, kalau disebut nama baginda Nabi SAW, maka kita wajib mengucapkan sholawat. Kalau nama Nabi misalnya di dalam majelis seperti ini disebutkan lebih dari 1 kali, yang wajib cuma sekali. Itu hukum membaca sholawat Nabi SAW. Kalau asma Nabi diucapkan di hadapan kita. Ini hadisnya seperti itu. Warogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyuk farolahu. Betapa hinanya seseorang, kata Nabi SAW, dakhala alaihi Ramadan. Ramadan datang menjumpai orang itu, kemudian Ramadan berlalu qabla ayyuk farolahu, tapi dia belum diampuni dosa-dosanya. Berarti begini para jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis seperti ini, bahwa bulan suci Ramadan itu betul-betul istimewa. Panjenengan harus memanfaatkan betul. Karena kalau orang tidak memanfaatkan secara maksimal di bulan suci Ramadan, itu orang betul-betul berada di dalam kerugian yang sangat besar. Ini hadisnya seperti itu. Kemudian keutamaan siam, ini kurang mungkin tadi malam tergesa-gesa. Keutamaan siam Ramadan ya. Ini di bawahnya benar tapi atasnya salah. Fadlu siyami Ramadan, keutamaan berpuasa Ramadan. Ini keutamaan puasa. Puasa Ramadan itu para jamaah lebih baik bagi orang yang mengetahui. Jadi dalam keadaan apapun, kalau panjenengan berpuasa di bulan suci Ramadan, meskipun panjenengan dapat rukhsah istilahnya, jangan ambil rukhsahnya. Tetap panjenengan berpuasa. Karena di Al-Quran disebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Kan ini setelah sebelumnya membicarakan jika kalian itu sakit atau safar ya, maka faidatum min ayamin ukhor, maka boleh mengganti di hari yang lain. Jadi kalau orang sakit atau safar, maka dia bisa mengambil rukhsah tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Tetapi Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, bahwa tetap berpuasa itu lebih baik buat kamu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ustaz, kalau mengambil rukhsah gimana? Ya nggak apa-apa, wong itu juga diperintahkan oleh Allah. Memang orang ulama berbeda pendapat, bagus yang mana, mengambil rukhsah atau azimah. Lawan dari rukhsah itu azimah. Azimah itu hukum apa adanya, jadi tidak mengambil keringanan, itu namanya azimah. Kalau di mazhab Syafi'i mengambil rukhsah itu hanya mubah, nggak sampai sunnah hukumnya. Lebih baik tetap mengambil azimah, kata beliau. Tapi ulama lain mengatakan mengambil rukhsah itu wajib, karena kalau nggak mengambil rukhsah itu orang sombong katanya. Ya, nah ini diskusi di kalangan ulama. Kemudian puasa Ramadan menghapus dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Para jamaah, di antara doa-doa yang kita tidak boleh pernah lewatkan itu adalah doa permohonan ampun. Masya Allah, kita kalau berjumpa dengan Ramadan, mengerjakan siam di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Ini, Masya Allah ya, ini keistimewaannya puasa di bulan suci Ramadan, bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi jangan dilewatkan para jamaah. Imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Pahala puasa Ramadan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ah. Setiap amal perbuatan anak Adam akan dilipat gandakan balasannya, kebaikannya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang membalasnya. Maksud hadis ini begini para jamaah. Kita insya Allah jangan memahami begini, hanya puasa saja yang akan dibalas oleh Allah saja, enggak. Semua amal perbuatan kita yang balas ya Allah sendiri. Semua amal perbuatan kita, entah itu sholat, sedekah, macam-macam, zakat, itu hanya untuk Allah. Allah yang akan memberi pahalanya sendiri. Tapi untuk yang lain itu tidak disebut secara khusus seperti ini. Hanya puasa saja yang disebutkan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Disebutkan secara apa istilahnya, secara shaurih oleh Allah. Padahal kita tahu yang membalas seluruh amal kebaikan kita hanyalah Allah. Allah sendiri yang balas. Cuma kalau disebutkan secara shaurih, kata para ulama, berarti amal ini betul-betul istimewa. Kalau sampai disebutkan secara shaurih oleh Allah SWT. Jadi hadis ini menunjukkan pada kita siam di bulan suci Ramadan itu betul-betul sangat-sangat istimewa. Sampai Allah itu mengatakan seperti tadi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau disebut seperti itu, Masya Allah, itu amal yang luar biasa istimewanya. Makanya kalau kita puasa yang serius gitu, sama seperti kalau kita sholat. Sholat itu mulai wudhu kita para jamaah sampai sholatnya itu harus serius panjenengan. Termasuk kalau sholat kita ini berusaha menghadap pada Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kita menggunakan pakaian yang terbaik kalau menghadap Allah ini. Kemudian kita juga berusaha menghadirkan hati ya, hati kita itu dengan
kehadiran yang paling baik juga. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berpuasa itu akan masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Insyaallah kita sudah paham ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Nabi SAW beliau pernah bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang bernama Ar-Royan. Kelak pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa masuk melewati pintu itu dan tidak masuk ke dalamnya selain dari mereka. Kalau bahasanya apa ya? VVIP gitu. Ini hanya orang puasa saja yang bisa masuk pintu Ar-Royan. Apabila mereka masuk, maka pintu itu pun ditutup dan tak seorang pun yang bisa memasukinya. Ini hadis yang menunjukkan pada kita juga, para jamaah, keistimewaan orang yang berpuasa, shaimun. Orang-orang yang berpuasa akan diberi hak untuk masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Ustaz, apa bedanya Ustaz? Yang penting kita masuk surga Ustaz. Iya, ya memang benar gitu, kayak gitu. Cuma kalau panjenengan misalnya masuk di ruangan melalui pintu yang ini kan agak keren juga ya istilahnya. Di dunia saja kayak gitu, para jamaah. Jenengan kalau misalnya mau masuk di satu ruangan, kalau jenengan bukan istimewa, masuknya mungkin oleh panitia disuruh masuk dari yang biasa. Ya. Tapi kalau ini jamaahnya istimewa, itu dimasukkan dari pintu yang istimewa juga. Kalau jenengan nggak tertarik puasa mah, memang masya Allah jenengan keterlaluan sekali, masya Allah. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, puasa itu bisa menutupi fitnah. Makanya panjenengan kalau ada persoalan fitnah yang menimpa keluarga panjenengan, harta panjenengan, atau fitnah ada tetangga jenengan itu ngeselin misalnya, salah satu cara untuk menghadapinya itu adalah dengan berpuasa. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru as-salatu was-siyamu was-shadaqatu. Fitnah seseorang laki-laki pada keluarganya, hartanya dan tetangganya bisa ditutupi ya. Dengan apa? Dengan sholat, puasa dan sedekah. Jadi ini tidak hanya dosanya, para jamaah sebetulnya ya, tidak hanya dosanya saja, tapi jenengan kalau kena fitnah, masya Allah repot jenengan, repot ya. Fitnah keluarga, fitnah harta maupun fitnah tetangga. Kemudian yang berikutnya, as-saumu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qitali. Puasa itu adalah penangkal atau perisai dari api neraka, seperti perisai yang melindungi seseorang dari peperangan. Makanya puasa ini disarankan kalau orang belum nikah, maka dia berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi perisai, jadi penangkal. Dan yang berikutnya, para jamaah ya, ini yang terakhir, doa orang yang berpuasa itu makbul, tidak ditolak. Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, salah satun latarutu da'watuhum, ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Al-imamu al-adilu, imam yang adil. Kalau imam atau pemimpin, maksudnya pemimpin negara ya. Pemimpin negara ini kalau adil, dia termasuk kalau berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Pemimpin yang adil. Termasuk kalau memimpin masjid ya, Pak Mamun ya, adil. Kalau berdoa makbul. Makanya kalau ada pemimpin adil berdoa, kita aminin. Kita betul-betul amin, karena ini doa makbul, termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pemimpin yang adil. Sebaliknya kalau pemimpin itu tidak adil, para jamaah, aduh masya Allah itu bikin masalah gitu. Ya. Bahkan istighfarnya pemimpin yang nggak adil aja itu dapat dosa kan ya. Ya, istighfarnya saja itu malah menambah dosa, coba jenengan. Iya, ada itu makolahnya di kitab Kifayatul Akhyar. Jadi pemimpin yang tidak mau menegakkan sunnah Nabi, tidak mau menegakkan syariah, bohong terhadap rakyatnya, mendolimi rakyatnya, itu pemimpin kalau istighfarnya nggak dapat ampunan, malah dia dapat dosa.
Saya hafal sebenarnya makolahnya, tapi terlalu panjang nanti. Dan wasaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul madlum, dan doanya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang didolimi. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini, mungkin barangkali sedikit kita bisa memahami keistimewaan dari bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan siam di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua, untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Barangkali itu para jamaah yang dirahmati Allah yang bisa Al-Fakir wal Hakir sampaikan pada panjenengan semua. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita di pagi hari ini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.